Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa hari ini dengan Bu Elis. Anak-anak Bu Elis, hari ini Bu Elis akan bercerita. Ceritanya tentang banjir melanda kota Mekah dan peletakan Hajar Aswad. Sebelum mulai, kita ucapkan basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan. Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang. Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun. Ka'bah yang merupakan bangunan suci di kota Mekah turut terendam air bah. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah. Sedangkan Muhammad berperan besar dalam peletakan Hajar Aswad. Tepatnya 5 tahun sebelum kenabian, terjadi peristiwa langka di kota Mekah. Awan berwarna hitam menumpahkan beban berat yang dikandungnya. Bukit-bukit di sekitar Mekah mengalirkan air hujan ke kota yang berada tepat di bawahnya. Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir, bangunan suci Ka'bah pun terendam banjir. Beberapa pembesar Quraisy berdebat mengenai perbaikan Ka'bah. Muncul rasa khawatir ketika mengenang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abrahah. Setelah diskusi dilakukan, diputuskan bahwa Walid bin Mughirah yang akan bertanggung jawab merenovasi Ka'bah. Mereka meminta untuk meninggikan Ka'bah yang tingginya 9 hasta sejak pembangunan di masa Nabi Ismail. Kami ingin bangunan Ka'bah ditinggikan dan diberi atap agar tidak ada pencuri yang datang mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Selain itu, kami tidak menerima bantuan bahan bangunan untuk perbaikan Ka'bah dari dana yang kotor, seperti hasil dari riba dan perampasan harta. Semoga engkau teliti sebelum menggunakannya. Baik, akan aku laksanakan sesuai perintah kalian. Walid menyanggupi permintaan dari pembesar kota Mekah dan mulai menyusun rencana merenovasi Ka'bah. Pada awalnya, anak buah Walid tidak berani menyentuh bangunan Ka'bah. Namun pemimpin mereka Walid mengatakan sesuatu yang melegakan. Kita mulai perombakannya dari bangunan sebelah selatan. Setelah itu, kita tunggu sampai esok hari. Jika tidak ada yang terjadi, maka kita lakukan tugas mulia ini sampai selesai. Iya, kami setuju. Perombakan Ka'bah ini merupakan perbaikan dari hasil kerja keras Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bangunan Ka'bah berbentuk segi empat yang terbuat dari susunan batu-batu. Walid membagi Ka'bah menjadi 4 bagian. Masing-masing kabilah bertugas untuk memperbaiki tiap-tiap sudut bagian Ka'bah. Muhammad turut serta dalam perbaikan Ka'bah dari awal penghancuran bangunan hingga hari-hari berikutnya. Pembangunan dan perombakan Ka'bah hampir selesai. Setelah dinding Ka'bah tingginya mencapai 15 hasta, kemudian dipasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Selain itu, dibangun pintu dan tempat peletakan Hajar Aswad. Kini, tiba saatnya peletakan batu hitam atau disebut dengan Hajar Aswad di sudut timur. Pada saat inilah terjadi perselisihan antara kabilah. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula dibanding dengan kabilah yang lain. Perselisihan ini terjadi hingga 4 hari tanpa ada keputusan. Sampai akhirnya muncul seorang tua bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan jalan keluar. Beliau adalah sesosok tetua yang dihormati di kalangan pembesar Mekah. Wahai saudaraku, hentikan perdebatan kalian. Serahkan keputusan kalian pada orang yang pertama kali masuk lewat pintu Safa, ujar Umayyah bin Al-Mughirah. Orang-orang setuju dengan keputusan Abu Umayyah. Mereka pun menanti siapa ya kira-kira yang datang pertama kali dan merasa penasaran siapa yang akan datang pertama kali dari pintu Safa. Lihat, ada seseorang yang datang. Benarkah? Mari kita lihat siapa yang datang. Oh, dia Muhammad. Dia Al-Amin. Kami rela dengan keputusannya. Dia yang terbaik. Orang-orang Quraisy bersorak lega sekaligus gembira dengan kedatangan Muhammad. Mereka lalu menceritakan apa yang terjadi.
Lalu Muhammad meminta sehelai kain. Orang-orang penasaran, apa yang akan dilakukan Muhammad? Setelah kain ada dalam genggaman, beliau menghamparkannya ke tanah. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain dan meminta pemimpin dari setiap kabilah memegang tiap ujung kain. Kemudian mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan sehelai kain. Dan Muhammad bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Akhirnya beliau berhasil menghentikan pertikaian tentang peletakan Hajar Aswad ke tempat semula. Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Muhammad yang cerdas dan bijaksana. Nah, inilah cerita tentang banjir melanda kota Mekah. Nah, hikmah yang kita ambil dari cerita ini, yang pertama adalah mengawali setiap perbuatan dengan niat yang baik agar mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, salah satu ciri pemimpin yang baik adalah fatonah atau cerdas. Semoga anak-anak Bu Elis bisa mencontoh seperti Nabi kita Muhammad, yaitu cerdas. Oke, anak-anak Bu Elis di rumah, sampai sini dulu ya ceritanya tentang banjir melanda kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.